Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Monika dengan NIM B1B121043. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah kota, yaitu pemerintah kota Jambi. Pada pembahasannya, yang pertama ada sistem pemungutan pajak kota Jambi, pendapatan pajak kota Jambi, realisasi pajak kota Jambi, ada prosedur penerimaan pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah kota Jambi. Sistem pemungutan pajak Kota Jambi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 57 Tahun 2018 tentang cara pelaporan pembayaran pajak daerah secara elektronik dikatakan bahwa sistem pemungutan pajak dilakukan secara online, di mana online sistem adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi pajak daerah secara elektronik. Sistem pemungutan pajak Kota Jambi. Beberapa pajak dimaksud antara lain yang pertama ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir. Surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPT-PD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Elektronik surat pemberitahuan pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan ESPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BPRD kepada wajib pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang berlaku yaitu tiga jenis, antara lain yaitu self-assessment system, adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Artinya sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada yang kedua yaitu Official Assessment System. Adalah sistem yang memberikan wewenang penentuan besarnya pajak terutang pada fikus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak dalam Official Assessment System. Wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru adalah setelah fiskus pengeluaran surat ketetapan pajak. Yang ketiga ada withholding system, adalah sistem pemungutan pajak jenis withholding system. Besarannya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fikus. Contohnya, pemungutan pajak yang menggunakan withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi karyawan sebagai wajib pajak tidak perlu ke KPP untuk membayar pajak tersebut. Sebagaimana sumber pendapatan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melakukan pembangunan. Contohnya adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Selain itu, pajak juga memiliki jenis perbedaan di mana dibedakan pajak yang memudahkan untuk pemungutan pajak itu sendiri. Macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia cukup beragam, sesuai dengan tujuan dan objeknya. Macam-macam pajak ini diperlakukan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Berdasarkan wewenang pemungutan macam-macam pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah pajak. Tata cara pelaksanaan pembayaran pajak secara online. Yang pertama yaitu pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menyetor tunai transfer atau menggunakan alat-alat pembayaran lain yang diakui oleh bank. Yang kedua, pembayaran pajak dengan cara transfer atau menggunakan alat pembayaran lain dapat dinyatakan sah apabila telah dilakukan pada kas daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan. Yang selanjutnya, data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan sebagai informasi pembandingan untuk kepentingan perpajakan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perpajakan. Alat atau sistem
Penekanan data transaksi usaha yang dipasang pada sistem pajak untuk merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pajak kepada wajib pajak secara real time yang berhubungan dengan sistem yang dimiliki oleh BPRD. Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak ke bank persepsi tujuan. Online sistem pelaporan transaksi dilakukan oleh BPRD untuk menggunakan perekaman data atau transaksi usaha. Online sistem pembayaran pajak dilakukan BPRD dengan bank persepsi tunjukkan untuk melakukan pemindahan penerimaan pembayaran pajak dari wajib pajak ke rekening daerah. Online sistem pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu dengan transaksi pembayaran dilakukan oleh antara BPRD dengan wajib pajak. Yang pertama, pembayaran pajak dilakukan oleh pajak ke persepsi bank yang ditunjukkan. Yang kedua, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan penyetoran tunai dan transfer. Yang ketiga, pembayaran pajak dengan cara transfer. Yang keempat, online sistem pelaporan transaksi oleh DPRD untuk menggunakan alat atau sistem. Yang kelima, alat atau sistem data transaksi usaha dipasang pada sistem yang dimiliki wajib pajak. Yang keenam, data transaksi usaha wajib pajak hanya digunakan sebagai informasi perbandingan. Online sistem pembayaran pajak meliputi seluruh pembayaran pajak daerah, seluruh transaksi pajak daerah. Online sistem melaporkan transaksi menggunakan aplikasi, alat, dana, atau sistem perekaman dengan transaksi meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Pajak hotel terdiri dari pembayaran sewa kamar, pembayaran makanan dan minuman, pembayaran jasa penunjang atau laundry, telepon, internet, telex, dan fotokopi. Yang selanjutnya ada pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel. Yang terakhir yaitu request berupa persewaan ruang rapat atau pertemuan. Pembayaran makanan dan minuman terdiri dari atas pembayaran makanan dan minuman, pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran. B. Pembayaran jasa penunjang untuk laundry, telepon atau fax mail, internet, telex, dan fotokopi atau transportasi yang dikelola oleh hotel dan dikerjakan oleh hotel dengan pihak lain tersendiri dan pembayaran atas room cek, harga, tanda masuk, karcis atau tiket, masuk atau minuman, cek atau cover. Yang pertama ada tontonan film, pengeluaran kesenian, konteks kecantikan, pameran, diskotik, sirkus, pacuan kuda, panti pijat, dan pertandingan olahraga. Pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel terdiri dari A. Pembayaran parkir, pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan valet, C. Pembayaran parkir berlangganan. Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak telah memilih pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha mereka: A. Hasil penerimaan jumlah pembayaran, B. Jumlah pajak terutang, C. Tanggal transaksi, D. Nomor registrasi transaksi pembayaran. Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak belum memilah pajak yang terutang, maka alat atau sistem perekam data transaksi usaha merekam A. Hasil penerimaan jumlah pembayaran, B. Penghitungan jumlah pajak terutang dari pembayaran, C. Tanggal transaksi, D. Nomor registrasi transaksi pembayaran untuk memilah besarnya pajak terutang dari penghitungan besarnya pajak terutang. Dalam pelaksanaan online sistem pelaporan dan transaksi, hak kewajiban pajak adalah sebagai berikut. A. Wajib pajak berhak yang pertama memperoleh pembebasan dari kewajiban proporsi atau liliasi bil, yang kedua melaporkan fasilitas, yang ketiga memperoleh kartu elektronik nomor pokok wajib pajak daerah, yang keempat memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait, yang kelima penerimaan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha, yang keenam penerimaan jaringan untuk online sistem yang dilakukan oleh BPRD, yang ketujuh memperoleh jaminan pemasangan, penyambungan, penempatan online sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak. Yang kedelapan, mendapat penggantian perangkat dan online sistem yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan bukan karena perbuatan kesalahan
Wajib pajak. Wajib pajak berkewajiban yaitu memasang atau memakai alat sistem perekaman data transaksi usaha dan mendapatkan pada usaha wajib pajak yang menyediakan di fasilitas oleh pemerintah kota. Yang kedua, menjaga dan memelihara dengan alat dan sistem data transaksi online. Yang ketiga, menyimpan data transaksi usaha berupa bil pembayaran. Yang keempat, menyampaikan data transaksi usaha. Yang kelima, memberikan kepermudahan kepada BP, BPPRD. Yang keenam, memberikan informasi mengenai merek atau tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat, dan sistem, serta informasi lain terkait dengan sistem data transaksi pembayaran. Yang ketujuh, yaitu melaporkan dan mengembalikan peralatan online sistem kepada BPRD Kota Jambi. Yang kedelapan, menyediakan perangkat komputer. Yang kesembilan, menjaga kondisi alat dan sistem perekaman dalam kondisi berfungsi atau tidak. Dalam melaksanakan online, sistem pelaporan dan transaksi hak dan kewajiban BPRD adalah sebagai berikut. BPRD berhak memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan online sistem seperti menginstal, memasang, dan menghubungkan di tempat usaha wajib pajak. Yang kedua, memperoleh informasi mengenai merek atau tipe seperti sistem data transaksi, jumlah perangkat, dan sistem yang terkait dengan informasi transaksi pembayaran yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang ketiga, mendapatkan rekapitulasi dan transaksi usaha dan laporan pembayaran pajak. Yang keempat, memonitoring dan transaksi usaha dan pajak terutang. Yang kelima, mengakses hardware dan software online yang melaporkan transaksi. Yang keenam, mencetak kartu elektronik. Yang ketujuh, melakukan pengawasan. Yang kedelapan, melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau itu karena anggapan wajib pajak sehingga terjadinya kerusakan dan hilangnya perangkat atau online sistem. BPPRD berkewajiban menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha wajib pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Yang kedua, membangun dan menyediakan jaringan. Yang ketiga, mengadakan penyediaan menyambung dan memelihara perangkat online sistem melaporkan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang keempat, menjamin tidak terjadinya kerusakan dan terganggunya perangkat dan sistem data. Yang kelima, melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekaman data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya online sistem melaporkan transaksi. Yang keenam, menyimpan data transaksi usaha pajak pada database pajak untuk jangka waktu yang lama, yaitu selama 5 tahun. Di sini dapat kita lihat banyaknya penerimaan pajak daerah Kota Jambi menurut jenis pajak tahun 2016, yaitu jenis pajak jumlah yang pertama ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, dan pajak BPHTB. Ini juga ada besaran pertumbuhan realisasi pajak daerah Kota Jambi pada tahun 2019 dapat kita lihat pajak hotel seperti 5,84 sampai kepada pajak bumi dan bangunan. Prosedur penerimaan pendapatan asli daerah PAD dan retribusi daerah Kota Jambi secara umum berikut langkah-langkah keterlibatan dalam proses penerimaan PAD dan retribusi Kota Jambi penerimaan pendapatan daerah atau PAD. Yang A, mengidentifikasi potensi pendapatan. Pemerintah daerah akan mengidentifikasi sumber-sumber potensial untuk mendapatkan pendapatan seperti pajak daerah, pungutan, royalti, dan lain-lain. Yang B, ada perumusan kebijakan berdasarkan potensi pendapatan yang diidentifikasikan. Pemerintah daerah akan memutuskan kebijakan terkait jenis dan tarif pajak atau pungutan yang akan dikenakan. Penyusunan peraturan daerah atau perda, peraturan daerah akan dibuat untuk mengatur tentang jenis tarif, objek, subjek, dan tata cara penghitungan secara pungutan pajak. Yang D, pengumuman dan sosialisasi, peraturan daerah yang baru disusun akan diumumkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Sosialisasi paling dilakukan oleh wajib pajak atau pihak yang terkena pungutan mengetahui dan memahami kewajiban mereka. Yang E, pemungutan dan penyetoran, wajib pajak atau pihak yang terkena pungutan akan membayar pajak dan pungutan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Mereka akan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah.
Yang terakhir yaitu ada monitoring dan pengawasan. Pemerintah daerah akan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran pajak dan pungutan untuk memastikan kepatuhan dan ketetapan pembayaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Sistem pemungutan pajak yang memperoleh penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak, yaitu sistem pemungutan pajak. Yang satu ini adalah sistem yang memberikan wewenang penentuan pajak terutang dan fiskus atau aparat perpajakan sebagai pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak berdasarkan wewenang pemungutannya. Macam-macam pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak daerah, pajak pusat, atau macam-macam yang dikelola penerima pajak. Berikut macam-macam pajak yang berlaku di Indonesia yaitu pajak pusat, pajak penghasilan PPH, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan. Jadi jenis pajak di daerah provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan, pajak bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak rokok. Jenis-jenis pajak daerah atau kabupaten meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, dan bantuan pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, meliputi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak, yaitu bank persepsi, bank hotel, bank restoran, bank parkir, surat pemberitahuan. Yang selanjutnya adalah elektronik surat pemberitahuan. Yang selanjutnya dengan ESTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh BPRD kepada wajib pajak serta surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak subjek atau pajak bukan objek pajak atau harta dan kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pajak yang dipungut oleh pemerintah kota. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.